Halo, jumpa lagi dengan saya Titan di dalam topik Designing Documentation Structure. Pada topik ini, Anda akan mempelajari perihal apa itu paper-based documentation, apa itu online documentation, tips membuat documentation yang baik, serta struktur di dalam documentation. Paper-based documentation merupakan documentation yang dicetak dan didokumentasikan dalam bentuk kumpulan kertas yang biasanya menyerupai buku. Sementara, online documentation merupakan documentation dalam rupa digital file atau online system yang bisa diakses pengguna dengan menggunakan dukungan atau perangkat teknologi. Baik paper-based ataupun online documentation memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh, untuk paper-based, mungkin Anda akan merasa lebih familiar untuk menggunakannya, karena bentuknya seperti buku dan bisa Anda bawa kemana-mana. Dan Anda juga bisa memberikan penanda ataupun post-it di halaman-halaman yang memiliki informasi yang penting untuk Anda. Tetapi, apabila Anda ingin mencari informasi dengan cepat, Anda masih harus memilah satu persatu halaman dari paper-based documentation tersebut. Belum lagi apabila ternyata paper-based documentation tersebut tidak dilengkapi dengan daftar isi ataupun indeks. Nah, dalam hal ini, online documentation akan terasa lebih mudah digunakan karena Anda cukup mengetikkan kata kunci atau parameter terkait dengan informasi yang ingin Anda search. Tetapi, baik paper-based ataupun online documentation, penentuan kebutuhannya kembali lagi kepada kebutuhan dari para pemangku kepentingan di dalam proyek SITI tersebut. Untuk membuat documentation yang baik, ternyata tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Karena selain isinya yang wajib terus Anda update seiring jalannya proyek, Anda juga harus memastikan bahwa isi dokumentasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti, serta memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan di dalam proyek SITI yang dijalankan. Oleh karena itu, review terhadap konten dari dokumentasi perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Lalu, untuk struktur umum dari documentation, idealnya memiliki struktur minimal sebagai berikut. Struktur introduction berisi informasi terkait dengan gambaran sistem informasi secara umum. Lalu, struktur features berisi informasi perihal penjelasan setiap fitur dari sistem informasi baik secara kegunaannya ataupun cara menggunakannya. Diikuti dengan struktur indeks yang berisi informasi terkait dengan halaman atau bagian yang membahas kata-kata kunci yang ingin diketahui oleh user. Nah, struktur barusan merupakan struktur umum yang bisa Anda gunakan sebagai landasan. Akan tetapi, apabila Anda memiliki kebutuhan lain yang belum terakomodir dari struktur tersebut, silakan saja Anda sesuaikan dengan kebutuhan atau nature dari proyek SITI yang Anda jalankan. Demikian untuk penjelasan singkat dari modul ini. Jangan lupa untuk dibaca kembali materi pembelajarannya, serta kerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Selamat belajar dan sukses selalu untuk Anda.